Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 11 Juni 2024. Bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU tingkat pemilihan legislatif Kabupaten Batubara pada pemilu 2024 yang diajukan Partai Bulan Bintang. Gugatan PHPU di Kabupaten Batubara telah diputus Hakim MK pada 7 Juni 2024. Dalam amar putusannya, Hakim MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. Sebelumnya, Parpol PBB mengajukan gugatan ke MK atas hasil penghitungan suara di sejumlah TPS di daerah pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sesuka dan Lautador Batubara. PBB mendalilkan adanya surat suara yang robek di bagian lipatan dan dianggap sebagai suara yang tidak sah, mengakibatkan berkurangnya perolehan suara PBB. Pasca putusan MK ini, KPUD Batubara akan segera melakukan penetapan jumlah perolehan kursi dan calon legislatif terpilih untuk DPRD Batubara periode 2024-2029. Namun, KPUD Batubara masih menunggu petunjuk dari KPU RI. Pada pemilu tahun 2024 ini ada penambahan kursi di DPRD Batubara dari sebelumnya 35 kursi menjadi 40 kursi. Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara tersebut dengan isi putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan terkait itu tindak lanjutnya KPU Kabupaten Batubara telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara. Seyogianya akan segera melakukan penetapan caleg terpilih dan perolehan kursi untuk masing-masing partai politik peserta pemilu di setiap dapilnya. Namun untuk melakukan penetapan ini, KPU Kabupaten Batubara sampai hari ini masih menunggu petunjuk selanjutnya dari KPU RI atau menunggu sampai adanya surat dari KPU RI. Kabupaten Samosir dan Kabupaten Nias Selatan akan melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum 2024 yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil sidang perkara perselisihan pemilihan umum atau PHPU. Kini KPU Sumut sedang menunggu juknis dan pengarahan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. KPU Sumut telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Samosir dan Nias Selatan guna persiapan pemungutan suara ulang di beberapa TPS tersebut. Pemungutan suara ulang ini dilaksanakan berdasarkan hasil sidang perkara pemilu yang diajukan oleh dua partai, yakni Partai Perindo dan Partai Golkar, dengan objek beberapa tempat pemungutan suara atau TPS dan dua kabupaten, yakni Samosir dan Nias Selatan. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan, kini KPU Sumut masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dan pengarahan terkait pemungutan suara ulang tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan paling lama 30 hari sejak keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang perkara hasil pemilihan umum. PSU tersebut berdasarkan putusan dari MK terkait dengan adanya gugatan atau pemohon dari Partai Perindo dan Partai Golkar. Nah, terkait dengan pelaksanaan PSU, KPU Provinsi saat ini sesuai dengan arahan sedang menunggu petunjuk teknis terkait dengan persiapan dan pelaksanaan PSU dimaksud. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perekaman kartu tanda penduduk elektronik jelang Pilkada 27 November 2024 terus dimaksimalkan pemerintah agar pencapaian tingkat partisipasi pemilih lebih meningkat pula. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, berbagai sarana dan prasarana pendukung program layanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil telah dipersiapkan. Sejalan dengan kebutuhan warga untuk kepemilikan dokumen kependudukan jelang Pilkada tahun 2024. Peralatan M2M serta perangkat jaringan internet lainnya termasuk ketersediaan belangko KTP turut disiapkan mengingat volume layanan publik pemerintah urusan Adminduk dilakukan hingga ke pelosok desa. Kepala
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bernardine Telaumbanua mengatakan setelah pemilu 14 Februari 2024, kini pihaknya menghadapi jadwal perekaman KTP elektronik untuk warga yang baru memasuki umur 17 tahun. Kan wilayah kita ini ya lumayan luas ya, terus banyaknya di gunung-gunung ya. Nah jadi makanya tahap pertama ini kita lakukan dulu untuk mencapai target bagi pemilih pemula ini, kita mulai dari sekolah. Jadi alat ini kan bisa kita pakai untuk membantu perekaman putra-putri kita yang berada di sekolah-sekolah. Kita mulai dari kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga berharap peran serta dari jurnalis dalam menyampaikan pesan dan informasi terkait Pilkada Serentak Kota Sibolga tahun 2024 kepada masyarakat melalui informasi pemberitaan. Pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga pada November mendatang tidak hanya menjadi tugas dari penyelenggara saja, namun peran serta seluruh masyarakat kota Sibolga, termasuk wartawan dan lembaga swadaya masyarakat, juga sangat dibutuhkan perannya secara langsung. Saat ini KPU Kota Sibolga tengah melakukan proses tahapan pendataan jumlah pemilih pada pilkada di Kota Sibolga dengan berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan. Selain itu, tahapan pelaksanaan pilkada di Kota Sibolga telah dilakukan, di antaranya perekrutan panitia pemilihan tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Bahkan tahapan lain dan peluncuran maskot dan jingle pilkada juga telah dilakukan. Berdasarkan data dan informasi di KPU Kota Sibolga, pada Pilkada Serentak Kota Sibolga tahun 2024, jumlah tempat pemungutan suara berjumlah sebanyak 137 TPS dan tersebar di 17 kelurahan. Kota dan wakil wali kota tahun 2020 kepada masyarakat, sehingga masyarakat memang tahu betul bahwa tahapan itu sudah dimulai dan tahapan persiapannya bahkan sudah hampir selesai. Tinggal kita dari KPU Kota Sibolga akan melaksanakan tahapan penyelenggaraannya yang akan dimulai pada bulan Agustus tahun 2024. Pemirsa, usai merekrut panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS untuk pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Toba bersiap melakukan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Penerimaan pendaftaran Pantarlih untuk pilkada di Toba tahun ini dibuka kembali mulai 13 Juni mendatang. Kebutuhan Pantarlih akan disesuaikan dengan jumlah pemilih di masing-masing tempat pemungutan suara. Bagi TPS dengan jumlah pemilih di atas 400 orang, Pantarlihnya 2 orang. Sedangkan TPS dengan jumlah pemilih 400 orang atau di bawah 400 orang, Pantarlihnya 1 orang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, masa kerja Pantarlih pilkada selama 1 bulan terhitung mulai 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan Pantarlih, yakni membantu penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih, melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, serta menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. Untuk kebutuhan Pantarlih memang sesuai dengan keputusan 638 tahun 2024 terkait perubahan juknis dalam rangka pembentukan Badan Ad Hoc nomor 476 tahun 2022, bahwa untuk Pantarlih itu kita akan melakukan perekrutan itu mulai tanggal 13 dan diharapkan tanggal 24 itu tanggal 24 Juni mereka sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja. Itu sesuai dengan keputusan 638 yang sudah disampaikan KPU kepada kita. Jumlah pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Pilkada Batubara tahun 2024 diperkirakan akan bertambah hampir 5.000 pemilih yang dibandingkan jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024 lalu. Menjelang Pilkada Serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara telah menerima data penduduk potensial pemilih atau DP4 sebanyak 321.552 pemilih yang terdiri dari 160.134 pemilih laki-laki dan 161.418 pemilih perempuan.
Jumlah DP4 ini mengalami penambahan dari daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 yang berjumlah 316.635 pemilih. Komisioner KPU Batubara, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Trifati Manalu mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan tempat pemungutan suara dan akan segera melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, diantaranya melakukan rapat kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk merekrut petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli yang tersebar di 151 desa di Batubara. Proses pencocokan data pemilih oleh petugas Pantarli akan berlangsung mulai 24 Juni 2024 hingga 25 Juli 2024. Selanjutnya KPU Batubara akan menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS secara berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. DP4 yang diturunkan oleh KPU RI kepada kami untuk Kabupaten Batubara sejumlah 321.552, terdiri dari laki-laki 160.134 dan perempuan 161.418. Tugas Pantarli ini si Pantarli datang rumah ke rumah untuk mencocokkan dan meneliti data-data dari si masyarakat, si pemilih, untuk kita cocokkan dengan DP4 yang diturunkan oleh KPU RI kepada kita. Ya, pemirsa, menghadapi pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara telah melakukan upaya sesuai dengan tahapan sehingga pelaksanaan Pesta Demokrasi Rakyat dapat berjalan dengan baik dan juga sukses. Untuk mengetahui seperti apa kesiapan pemilihan Kepala Daerah, kini telah bergabung bersama kami Ketua KPUD Kabupaten Batubara. Selamat sore Pak Erwin. Selamat sore Pak Ajril. Bagaimana kabarnya Pak Erwin? Gimana? Bagaimana kabar Anda di sore hari ini Pak Erwin? Sehat, alhamdulillah. Walau sedang lagi mengikuti rapat koordinasi di tingkat provinsi ini. Baik Pak Erwin, berbicara tentang kontestasi Pilkada 2024 serentak akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 ini. Untuk Kabupaten Batubara, hingga kini bagaimanakah terkait kesiapan dan persiapan yang dilaksanakan Pak Erwin? Ya, baik ya Pak Ajril, bahwa KPU Batubara ya sudah melakukan berbagai persiapan dalam proses dan berbagai tahapan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan. Di antaranya ya pada saat ini kami sudah melantik ya teman-teman PPK itu sudah kami lantik dan kami siapkan di 12 kecamatan, di mana kami melantik pada tanggal 16 Mei tahun 2024 kemarin. Kemudian selain teman-teman badan ad hoc, kami juga menyiapkan PPS di tingkat desa. Itu terdiri dari 151 desa dan kelurahan di tingkat kecamatan. Dan ini masih terus berproses ya. Dan kemudian hari ini ya, atau tepatnya 2 hari lagi, kami akan membuka pendaftaran Pantarli ya. Nah, ini sudah kami siapkan, akan kami kukuhkan pada tanggal 24 Juni, dan pada saat itu kita akan memulai pendataan kembali terkait pemilih yang ada di Batubara. Ya, baik Pak Erwin, meski badan ad hoc telah dilantik, bagaimana pemetaan tempat pemungutan suara dan antisipasi daerah rawan banjir Pak Erwin? Iya, teman-teman PPK di tingkat bawah memang ya begitu dilantik pada tanggal 16 Mei kemarin, mereka 2 hari berselang langsung bekerja dan beraktivitas untuk melakukan pemetaan di TPS. Kami, KPU Kota, kemudian KPU Provinsi, KPU RI terus berkoordinasi ya dalam hal pemetaan TPS ini, karena memang sesuai dengan perintah KPU RI, di mana kami ya untuk melakukan efisiensi terkait tentang tempat lokasi TPS ini nanti, karena memang sesuai dengan ketentuannya, kalau kemarin pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sekarang menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana tempat TPS ini jumlah pemilihnya lebih banyak ya daripada pemilu sebelumnya. Baik. Kalau di pemilu bisa 300, kalau sekarang 500 sampai dengan 600. Dan kemungkinan di Batubara hampir berkurang ya jumlah TPS-nya dari 1446 menjadi sekitar 800-an mas, seperti itu.
Baik Pak Ewin, berbicara hal terkait tentang data pemilih, siogianya Kabupaten Batubara ini ada peningkatan terkait jumlah ya Pak dibandingkan pada kontestasi pemilu 2024. Bisa Anda ceritakan Pak terkait penambahan untuk DP4-nya ini? Iya, ya, artinya itu rasional ya, di mana memang di masyarakat kita tentu berkembang terus ya. Setelah 1 hari saja selesai hari pemungutan suara, maka akan ada di Batubara dari jumlah masyarakat kita hampir dengan 400.000 lebih ya di Batubara. Ya tentu saja ada yang sudah beranak 17 tahun, kemudian ada yang sudah pensiun dari TNI Polri. Ini kan terus tercatat namanya, dan kemudian ada data-data pemilih yang potensial, dan tentu ini kembali masuk kembali gitu. Dan ini kan tercatat di catatan di Distrik Capil ya. Dan kami telah menerima DP4 dari Distrik Capil, dan insya Allah pada tanggal 24 Juni nanti kita akan melakukan coklit serentak ya se-Indonesia. Baik, sebelum ke rekan saya Pak Erwin, saya masih berbicara kepada Anda pastinya untuk terkait DP4 ini kurang lebih ada sekitar 321.552 ya Pak. Bisakah Anda kelompokkan terkait jumlah pemilih lelaki dan juga jumlah pemilih wanitanya Pak? Ya, itu artinya kalau di Batubara ya, pemilih laki-laki dengan wanita ini tidak jauh berbeda ya, hampir sama. Kalau bisa saya katakan ini hampir 50-50 lah, tapi memang lebih banyak pemilih laki-laki kalau di Batubara. Ini menarik di Batubara ini, seperti itu. Baik. Ya baik Pak Erwin, untuk upayanya sendiri Pak, bagaimana upaya KPU mewujudkan badan ad hoc yang dituntut untuk integritas dan bertanggung jawab dalam Pilkada 2024 ini? Ya, terima kasih ya. Kami sebenarnya sama pihak TPR ini sudah bekerja sama dengan baik ya. Artinya dari pelaksanaan pemilu kemarin, teman-teman di TPRI terus ya mengikuti kegiatan pemilu yang ada di Batubara. Ya. Dan alhamdulillah pelaksanaan pemilu di Batubara berjalan dengan sukses. Kenapa? Karena memang badan ad hoc-nya kita terus ya memberikan motivasi, kemudian memberikan semangat integritas, kemudian bimbingan teknis, kemudian rakor ya. Kami semalam saja KPU Batubara itu melaksanakan rakor terkait mempersiapkan Pantarli ini gitu. Jadi melalui forum-forum formal maupun tidak formal, kami selalu mengingatkan untuk teman-teman PPS maupun PPK untuk menjaga integritasnya. Karena dalam penyelenggaraan pemilu, menjaga integritas itu sangat penting ya, karena kejujuran itu di atas segalanya. Baik Pak Erwin, nah berbicara hal demikian, bagaimana pula terkait upaya yang dilaksanakan dari KPUD Batubara ini untuk dapat halnya meningkatkan partisipasi pemilih terlebih pada pemilih pemula, Pak Erwin? Ya, kalau kami melihat ya, kami akan melakukan berbagai inovasi terkait meningkatkan partisipasi ya. Kalau kemarin kami melaksanakan pemilu perintah langsung dari KPU, kalau di pilkada ini berbeda. Kami bisa nanti melakukan improvisasi dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Tentu dengan semangat kawan-kawan komisioner anggota KPU yang lain ini untuk meningkatkan partisipasi ini cukup baik. Jadi ada beberapa cara dan upaya yang kami lakukan, di antaranya menarik minat ya para pemilih pemula dengan mengajak mereka berpartisipasi aktif. Contoh ya, sebelumnya kami sudah membuat kontestasi jingle dan maskot. Ini diikuti oleh anak-anak muda, dan ke depan dalam rangka menarik partisipasi kami akan mengajak anak-anak muda menjadi relawan demokrasi, kemudian mengundang konten-konten kreator untuk membuat pesan-pesan kepemiluan, sehingga ini akan menarik para generasi Z atau Gen Z dan kemudian generasi milenial untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal pemilu kepala daerah ke depan. Ini harapan kita. Baik. Iya, baik, terakhir Pak Erwin, apa harapan dan himbauan dari Bapak agar pelaksanaan Pilkada Batubara berjalan dengan baik dan juga sukses di 2024 ini? Ya, harapan kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya saya, Erwin ya, sebagai Ketua KPU Batubara, kita berharap banyak kepada masyarakat Batubara agar ya dapat memilih pemimpin yang cerdas. Kenapa? Karena dengan memilih pemimpin yang cerdas, artinya pemilihnya harus cerdas dulu gitu. Jadi pemilihnya cerdas, pemilihnya yang mengerti dan tahu, dan selanjutnya akan menghasilkan para pemimpin yang baik dan juga cerdas. Kita berharap
pemilu pilkada di ke depan bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik buat Kabupaten Batubara. Kenapa? Karena Kabupaten Batubara ini punya potensi yang besar untuk bisa dimajukan, dan kita harap pemimpin yang ke depan yang dipilih oleh cara demokrasi oleh rakyat Batubara ini dapat mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Batubara. Baik Pak Erwin, berbicara demikian pula saya ingin mengetahui terkait rangkaian kegiatan yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan dari KPUD Batubara ini, bisa digambarkan apa saja? Kalau tadi sudah berbicara tentang pemetaan untuk tempat pemungutan suaranya, bagaimana terkait tentang proses pencocokan data ataupun penelitian data ini? Kapan ini akan berlangsung Pak Erwin? Iya, ini kami siapkan petugasnya dulu ya. Petugasnya ini sudah kerangkanya sudah siap semua, tinggal nanti pada tanggal 24 Juni tahun 2024 ini kami akan melakukan coklit serentak. Ini seluruh Indonesia akan melakukan coklit. Ini akan terus berlangsung ya, lebih kurang 1 bulan lebih. Ya. Dan harapannya tidak ada lagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau di TPS nanti. Ini yang melakukan. Kemudian pada bulan 8 itu akan masuk pada tahapan pencalonan ya, di mana nanti para calon mendaftarkan diri di KPU, dan kami perlu informasikan bahwa KPU Kabupaten Batubara tidak ada calon perseorangan. Ya. Karena sebelumnya sudah kami buka, sudah kami sosialisasikan, ada yang datang tapi tidak memenuhi syarat, dan tentu ini tidak bisa kami tindak-lanjuti seperti itu. Baik Pak Erwin, singkat dan padat untuk menjadi harapan kita bersama khususnya bagi pemilih pemula ini, bagaimana upaya mereka untuk bisa mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Silahkan singkat dan padat Pak Erwin. Ya, kami dari KPU ya ingin mengajak ya seluruh para generasi milenial ya untuk berpartisipasi aktif dengan berbagai kegiatan yang nanti kami laksanakan dalam bentuk sosialisasi apa saja, karena kegiatannya nanti sifatnya akan menggunakan konten-konten kreator ya, atau para penggiat-penggiat TikToker dan lain sebagainya seperti itu. Karena dari sisi ini saya melihat mudah untuk mengajak para generasi muda kita untuk bisa berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Seperti itu. Baik Pak Erwin, atas informasi yang telah Anda sampaikan bersama kami dalam dialog Zoom KPUD Batubara hadapi Pilkada 2024. Kami ucapkan terima kasih dan seyogianya ini menjadi pencerahan bagi kita untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 2 ruang kelas gudang dan kantin SD Negeri 040457 Brastagi Kabupaten Karo hangus terbakar. Seluruh fasilitas sekolah di bangunan tersebut ludes dilalap si jago api merah. Kebakaran yang terjadi pada dini hari sempat mengejutkan warga sekitar di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi, Kabupaten Karo, karena maraknya api membakar bangunan SD Negeri 040457 Brastagi yang dekat dengan pemukiman warga. Api dengan cepat membesar menghanguskan bangunan permanen dan fasilitas sekolah seperti meja dan juga kursi yang mudah tersulut api. Seluruh fasilitas belajar mengajar 2 ruang kelas beserta gudang dan kantin pun ludes terbakar. Petugas Damkar Kabupaten Karo dibantu warga berjibaku dalam memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarannya. 3 unit armada damkar diterjunkan guna memadamkan api tersebut. Tidak diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu bangunan sekolah. Pertama tadi pos pemadam Brastagi langsung ke tempat TKP, baru kami memadamkan api, baru disusul sama pos dari Damkar Karanjahe dengan 3 mobil. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Unit Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan mengungkap pencurian 4 tersangka yang merupakan pencuri lintas Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat.
Keempat tersangka sindikat pencurian truk ini melakukan aksinya di 2 kabupaten, yaitu Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu. Keempat pelaku berhasil diringkus setelah salah seorang korban berinisial BJG, warga Aik Batu Timur, Desa Asam Jawa, kehilangan 1 unit truk dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Labusel. Dari hasil penyelidikan, berhasil diamankan seorang tersangka berinisial BBG, warga Bengkinang, Provinsi Riau. Yang berdasarkan keterangan tersangka, polisi kembali meringkus 2 orang berinisial MWT, penduduk Paket D, Kecamatan Bagan Sinembah, Riau, dan SD, warga Kabupaten Rohil. Sedangkan HT yang diamankan di Jalan Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, beserta barang bukti 2 unit dump truck yang merupakan milik warga Labusel dan Labuhan Batu. Selain itu, polisi juga menyita sepeda motor sebagai transportasi yang dipakai tersangka saat menjalankan aksi. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Gurbakov, kemarin menyampaikan bahwa keempat tersangka saling mengenal dan bekerja sama dalam melakukan pencurian dan menada hasil curian. Yang kami terapkan sebagai pelaku pencurian ada 2 orang, yaitu tersangka B dan tersangka M. Sedangkan untuk penadanya dan yang membantu melakukan kejahatan yaitu tersangka S dan tersangka H. Tersangka ini 3 yang residivis, terutama pemetik langsung, dalam hal ini tersangka M. Jadi tersangka M ini sudah 2 kali menjalani hukuman, tambah saat ini berarti 3 kali. Yang pertama yang bersangkutan melakukan rampok, kemudian yang kedua yang bersangkutan melakukan pencurian unit mobil juga. Keempat pelaku dipersangkakan melanggar pasal yang berbeda dengan ancaman hukuman 4 hingga 7 tahun penjara. Ya, pemirsa, Polres Labuhan Batu berhasil meringkus 5 tersangka yang terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu antara kabupaten kota dan mengamankan paket sabu dengan total berat 51 gram beserta uang tunai. Personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu kembali menangkap 1 dari 5 orang tersangka yang terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu. Darinya, petugas kepolisian kembali mengamankan 5,35 gram sabu yang sempat dibuang tersangka saat dikejar. Setelah mengamankan 3 tersangka, yakni R alias Moni, A alias Arlen, dan Y alias Iel, pada Rabu siang di Jalin Sumparang, Bengkok, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dengan barang bukti sabu seberat 46,43 gram yang akan diedarkan di wilayah Rantau Parapan. Petugas langsung melakukan pengembangan menuju asal barang haram tersebut, yakni Kota Medan, dan berhasil mengamankan 2 tersangka lainnya, D alias Debo dan R alias Rudi, yang terlibat jaringan peredaran sabu antara kabupaten kota di Sumatera Utara. 2024 yang sebelumnya di Jalin Sumparang, Bengkok, dan atas interogasi yang kita lakukan, para tersangka mengakui bahwasanya mereka memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Medan, dan kita lakukan pengembangan terhadap saudara DHD interogasi, dan ia hanya menerangkan bahwasanya dia memperoleh sabu tersebut dari saudara MRH alias Rudi, dan kita lakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti jenis sabu sebanyak 5,35 gram. Sementara itu, dari ke-5 orang tersangka jaringan narkoba tersebut, petugas turut mengamankan lebih 51 gram sabu, 5 unit handphone, 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai mencapai Rp1 juta yang diduga hasil dari transaksi narkotika. Razia rutin skala menyeluruh yang dilakukan Satuan Gabungan Polres Sergai berhasil mengamankan 2 residivis kambuhan yang beraksi di berbagai lokasi dan mengamankan senjata tajam berupa obeng, gunting, serta kunci T. Razia yang digalakkan Satuan Tugas Polres Sergai di setiap waktu jam kerawanan para pelaku beraksi dan berhasil mengamankan 2 pelaku residivis kambuhan berinisial JS alias Jamal alias Udin serta I alias Lis, yang keduanya warga Kecamatan Tanjung Beringin. Kedua pelaku merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil interogasi, mereka mengakui akan melakukan aksi dengan menunggu korban yang memakai sepeda motor lalu mengambil paksa. Kasih Humas Polres Sergai, Ibtu Edward Sidauruk mengatakan, razia skala menyeluruh ini dilakukan dengan sasaran utama adalah para geng motor dan tindakan kriminalitas.
Jika mencurigakan akan langsung digelandang ke Mapolres Sergai. Razia ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman warga Sergai, khususnya di wilayah hukum Polres Sergai. Dua orang yang hendak melakukan aksinya dan pada saat dilakukan pemeriksaan ada ditemukan sajam, inisialnya J dan alias Jamal, dan pelaku yang diamankan ini juga sudah merupakan residivis baru sekitar. Pemirsa, puluhan pengendara sepeda motor yang ditindak oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan kemarin melakukan penggantian spesifikasi knalpot blong menjadi knalpot yang sesuai standar. Hal tersebut dilakukan kepolisian guna memberikan efek jerah dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas bagi masyarakat yang berada di Kota Medan. Razia knalpot tak sesuai standar dilakukan oleh jajaran Satlantas Polrestabes Medan pada Sabtu malam lalu berhasil menjaring sebanyak 81 kendaraan roda 2. Setelah melakukan upaya penertiban terhadap penggunaan knalpot blong lewat razia, polisi lalu melakukan tindakan tilang dan meminta para pengendara untuk langsung mencopot knalpot blong dan menggantinya dengan knalpot standar yang semestinya pula. Wakasat Lantas Polrestabes Medan, AKP Johan Kurniawan mengatakan selain melanggar spesifikasi sepeda motor yang tertulis di dalam STNK, penggunaan knalpot blong ini juga dinilai dapat mengganggu pengendara lainnya karena memiliki suara yang berisik dan masuk dalam kategori pelanggaran tertib berlalu lintas. Nanti setelah diganti, kita lihat bersama sesuai dengan spek sudah dipasang, baru dibayarkan, langsung bisa dibawa kembali oleh si pemilik. Dampak kebakaran 2 ruang kelas SD Negeri 040457 Brastagi, Kabupaten Karo. Siswa kelas 4 dan 5 terpaksa mengikuti hari pertama ujian di halaman sekolah. Pasca kebakaran 2 ruang kelas rusak parah dan seluruh fasilitasnya ludes terbakar. Tidak hanya kerugian material, aktivitas di sekolah menjadi terganggu. Dan proses siswa yang sedang mengikuti ujian kenaikan kelas pun juga terganggu. Hari pertama ujian siswa kelas 4 dan kelas 5 terpaksa harus dilaksanakan di halaman sekolah dengan beralaskan tikar. Menunggu siswa kelas 1 sampai kelas 3 selesai ujian, kemudian siswa kelas 4 dan 5 masuk ke ruang kelas. Sementara itu, tim Inafis Polres Tanah Karo memasang polis lain di lokasi kejadian, serta melakukan olah TKP dan identifikasi guna memastikan penyebab kebakaran. Kepala Sekolah SD Negeri 040457 Brastagi, Paten Surbakti mengatakan, pelaksanaan ujian di halaman sekolah ini dilakukan sementara di hari pertama saja. Selanjutnya selama sepekan ini jadwal ujian dibagi 2. Untuk kelas 1, 2, dan 3 masuk ujian pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10. Sedangkan untuk kelas 4 dan kelas 5 masuk ujian pada pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. 2, 3 masuk jam 8 sampai jam 10, 4, 5 masuk jam 10. Waktu memang nggak ada waktu direncanakan lantaran kebakaran ini, maka dibuat peraturan tentang pelaksanaan ujian sekolah. Diharapkan seluruh peserta didik tetap semangat dan tertib dalam mengikuti ujian kenaikan kelas dan proses pembelajaran selanjutnya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Evaluasi dan perbaikan kendala yang terjadi pada penerimaan peserta didik baru PPDB. Tahap pertama dipastikan jaringan internet tidak ada kendala serta operator sekolah menjalankan juklis sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Hasil evaluasi dan perbaikan yang telah berjalan pada PPDB tahap pertama, kini PPDB tahap kedua terus dilakukan monitoring ke sekolah dari kota hingga ke pelosok desa di wilayah 3 cabang dinas pendidikan Serampa. Normalia Zubair, Kacabdis 3 secara serentak dan juga mendadak memonitoring sekolah di SMA 1 Sipispis guna melihat apakah jaringan internet di sekolah tersebut alami kendala. Evaluasi PPDB tahap pertama menjadi
kunci perbaikan untuk tahap selanjutnya. Diketahui pada PPDB tahap pertama, Capdis wilayah 3 yang meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, jumlah pendaftar SMA 2.827 siswa dan pendaftar SMK sebanyak 1.887 siswa dengan total pendaftar keseluruhan sebanyak 4.714 siswa yang jumlah tersebut telah dilakukan verifikasi di cabang dinas. Lebih baik dari tersebut, dan juga masih ada juga beberapa di tahap 1 ya, beberapa operator yang masih juga belum paham dan masih berpedoman pada juknis yang lama. Ini sudah juknis sudah diperbaharui, dan harapan saya para operator maupun kepala sekolah juga bisa memahami dan mempedomani juknis yang berlaku saat ini. Ratusan siswa-siswi tampak melakukan pendaftaran online di SMA 1 Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai pada penerimaan peserta didik baru untuk tahap 2 jalur zonasi di tingkat sekolah menengah atas. Dalam tahap 2 PPDB untuk tingkat SMA yang dilakukan melalui jalur zonasi, seperti di SMA 1 Sipispis, tampak calon peserta didik baru mulai melakukan pendaftaran melalui sistem online. Kualitas pengajar serta fasilitas sekolah negeri yang lengkap menjadi faktor penting calon siswa untuk memilih sekolah negeri di samping biaya sekolah yang relatif terjangkau. Joko selaku Ketua PPDB mengatakan saat ini hari pertama pendaftaran yang dibuka untuk tahap 2 yaitu melalui jalur zonasi, di mana daya tampung sekolah yang diterima untuk siswa sebanyak 128 siswa. Dalam PPDB tahap pertama, jalur afirmasi telah diterima siswa sebanyak 16 orang dan jalur prestasi sebanyak 36 siswa. Sementara untuk proses PPDB tahap 2 ini, kendala yang dialami seperti jaringan lambat dan hilang yang kini sudah tidak ditemukan lagi. Namun untuk pendaftaran jalur zonasi, petugas PPDB masih membantu siswa di sekolah hingga mencapai 90%, sehingga siswa dan petugas menunggu proses pendaftaran hingga pukul 2 siang. Sementara Rizka, calon siswi MTS dari Gunung Pamela, berharap dirinya dapat diterima di sekolah negeri tersebut. Siswa kita 90% dibantu Pak di sekolah, karena alasan mereka di rumah itu sinyal nggak ada, lalu mereka kerepotan membuka aplikasi PPDB, makanya kami siap membantu mereka sampai jam setengah. Dari zonasi, harapannya kira-kira apa ini? Harapannya ya bisa masuk aja. Ya, pemirsa, menuntut ilmu di perguruan Islam menjadikan anak-anak cinta akan Al-Quran karena selalu membaca dan menghafal Al-Quran. Dengan demikian, anak akan senantiasa meneladani Rasulullah. Pada pelepasan peserta didik Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syafa Medan, anak-anak akan diwisuda atau dilepas ikut mengambil bagian dalam acara wisuda yang dilaksanakan. Kepiawaian anak dalam membaca Al-Quran dibuktikan dengan pembacaan Al-Quran yang dibawakan dengan indah baik oleh banin dan banat. Dalam kesempatan tersebut, mewakili anak-anak yang akan dilepas turut menyampaikan pidato dalam bahasa Arab, Indonesia, dan juga Inggris. Terlihat kepiawaian anak-anak didik Asy-Syafa sudah sangat terlatih. Selain mengajarkan pendidikan agama, Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syafa Medan juga mengajarkan anak untuk belajar seni, mulai dari menari dan juga bernyanyi. Masing-masing unit membawakan tarian pada pelepasan dan wisuda Asy-Syafa Medan kemarin. Para orang tua sangat terteguh dengan penampilan yang dibawakan putra-putri mereka karena dengan sangat percaya diri dalam melakukan gerakan tari di hadapan para hadirin. Tidak hanya peserta didik, para umi, guru-guru yang turut mempersembahkan sebuah tarian agar orang tua dan anak-anak juga ikut terhibur. Ketua Yayasan Asy-Syafa Medan Haji Arif Muhammad RD ikut larut dalam setiap kegiatan yang dilangsungkan pada acara pelepasan peserta didik. Ketua Yayasan Pendidikan Islam berpesan
berpesan kepada seluruh wali dan orang tua peserta didik, jika ingin anak memiliki ilmu pengetahuan dan agama, maka tempatnya adalah pendidikan Islam. Sementara itu, bagi wali murid dan orang tua agar tetap mendoakan Yayasan As-Sofa agar dapat mendidik banyak generasi muda Islam yang intelektual dan memiliki pengetahuan agama, agar semakin banyak pula generasi Islam yang memiliki sikap dan karakter yang baik. Pelepasan santri Banin dan Banat Yayasan Pendidikan Islam As-Sofa untuk tingkat Raudatul Atfal dan Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDTA, Madrasah Sanawiyah atau MTS, serta Tahfizul Quran As-Sofa Angkatan 6 dan 2 tahun ajaran 2023-2024 yang kemarin dilangsungkan di Hotel Madani, Kota Medan. Ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Sofa, Haji Arif Muhammad RD, mengapresiasi seluruh pimpinan tingkatan pendidikan karena mampu mengemban tugas dengan baik. Saat ini pihak yayasan sedang berupaya untuk mendapatkan izin operasional unit Madrasah Aliyah, sehingga anak-anak yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat melanjutkan di Yayasan Pendidikan Islam As-Sofa. Santri yang dilepas banyak 186 banin dan banat dari 500 santri yang ada. Ketua yayasan menyebutkan untuk penerimaan santri tingkat gelombang pertama untuk jadwal pagi sudah penuh dan siap dididik di As-Sofa. Tingginya animo masyarakat menitipkan putra-putrinya di Yayasan As-Sofa karena selain kualitas pendidikan yang bermutu, biayanya juga relatif murah. Saat ini As-Sofa juga terdapat madrasah ibtidaiyah swasta yang setara dengan SD dan mengeluarkan ijazah negara, namun pada MTS ini lebih banyak belajar agama Islamnya ketimbang pelajaran lain. Ketua yayasan berpesan jika hendak mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, bekali anak dengan ilmu agama yang cukup. Meski bersekolah di perguruan Islam, anak-anak tidak melulu di tempat menjadi ustadz dan ustazah, tetapi saat ini perguruan Islam banyak melahirkan orang-orang yang hebat dalam dunia akademik. Memahami ekonomi lapangan yang mungkin kebanyakan orang terbentur di masalah pembiayaan. Maka dari itu kami berusaha untuk meminimalisir kebutuhan-kebutuhan atau biaya-biaya yang dibutuhkan. Bagaimana anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, sekalipun dengan biaya yang murah, tapi dengan moto murah, tapi bukan murahan. Insya Allah dengan demikian kami bisa berbuat untuk umat, membantu bagi masyarakat-masyarakat yang memang mereka memiliki kemauan, tapi belum memiliki kemampuan. Insya Allah alhamdulillah pada hari ini, walaupun mungkin tahun ajaran berjalan belum begitu dekat, tapi kami sudah menerima santri yang hampir menutup kuota santri itu sendiri. Direktur Tahfizul Quran As-Sofa, Fahri Muhammad RD mengatakan, di Yayasan As-Sofa senantiasa mendidik anak tentang akhlak dan ilmu agama serta ilmu pengetahuan. As-Sofa sangat dikenal masyarakat luas karena setiap peserta didik diajarkan agar bisa membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Yang paling utama adalah tentang pendidikan, tentang pembelajaran anak, bagaimana mereka betul-betul belajar, bukan tentang banyaknya sekolah, tetapi dengan bagaimana kita bisa mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran yang baik dengan mereka, membekali persiapan yang sangat bagus dan persiapan yang sangat matang, terutama pelajaran-pelajaran, baik itu umum maupun itu yang tidak umum, semua kita prioritaskan untuk anak-anak peserta didik. Kalau untuk kualitas tahfiz itu seperti setiap hari kita mengulang, dan itu sebagai kegiatan pokok, sebagai inti kita dari semua apapun itu. As-Sofa bukan dikenal dengan fasilitas ataupun dengan eksul, tetapi dengan Al-Quran yang selalu membawanya dengan baik dan lancar hingga pada saat ini. Dari mulanya tumbuh As-Sofa dan lahir As-Sofa hingga saat ini alhamdulillah belum ada penurunan, itu karena semua berkah Al-Quran. Pada wisuda dan pelepasan peserta didik tahun ajaran 2023-2024 yang diberikan sertifikat selempang khusus untuk tingkat dan diberikan trofi sebagai kenang-kenangan tanda sudah berprestasi di Yayasan Pendidikan Islam As-Sofa.
Kita beralih ke informasi haji pemirsa. Kelompok terbang 25 atau kloter terakhir jemaah calon haji embarkasi Medan telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah kemarin. Sebanyak 105 jemaah calon haji asal Kota Medan dan Tapsel yang tergabung dalam kelompok terbang 25 diberangkatkan dari Asrama Haji Medan. Dari total 8.624 jemaah, sebanyak 6 jemaah batal berangkat. 4 jemaah lainnya mengalami sakit dan 2 orang jemaah dalam kondisi hamil. 4 jemaah yang sakit ini tidak mendapatkan izin terbang dari Balai Karantina Kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara 2 jemaah yang hamil usia kandungannya kurang dari 14 minggu sehingga tidak mendapatkan izin terbang pula. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara Ahmad Kosbi mengatakan jemaah yang hamil ini baru diketahui ketika masuk di Asrama Haji Medan. Diduga pemeriksaan kesehatan di daerah kurang teliti dan kurang ketat sehingga jemaah hamil dapat lolos dan sampai masuk ke Asrama Haji Medan. Adapun jemaah yang hamil ini berasal dari kloter 15 asal Mandailing Natal dan kloter 24 asal Kota Medan. Sebanyak 8.624 termasuk tambahan dari yang 20.000. Sumatera Utara dapat 296. Jadi dari kuota Sumatera Utara itu kita ada 6 yang open seat. 2 karena hamil, 4 karena sakit. Sementara itu, jemaah calon haji yang batal berangkat ini akan diberangkatkan pada musim haji tahun depan dan mendapatkan kursi prioritas jika telah memenuhi persyaratan. Guna memudahkan layanan publik sekaligus mencegah penyimpangan pengelolaan penerimaan keuangan negara, dilakukan transaksi non-tunai atau cashless pas di Pelabuhan Gunung Sitoli. Transaksi pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli berupa jasa parkir dan dermaga pelabuhan, baik untuk berbagai jenis kendaraan bermotor, termasuk armada kapal yang bersandar di dermaga yang dilakukan secara konvensional atau manual. Teknologi yang berkembang saat ini beralih pembayarannya dengan cashless pada pintu masuk dan keluar jalan pelabuhan. Sebelumnya sudah dilakukan uji teknik transaksi pembayaran non-tunai seperti melalui e-money dan channel digital perbankan oleh sejumlah pengguna jasa pelabuhan dan telah berhasil. Modernisasi serta digitalisasi sistem penerimaan keuangan di lingkungan pelabuhan laut ini dilakukan untuk mencegah adanya praktek-praktek penyimpangan secara sengaja dan atau tidak sengaja sehingga tidak menimbulkan tindak pidana korupsi atau kerugian atas laba yang dihasilkan BUMN untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Beberapa keuntungan pembayaran non-tunai ini antara lain terjaminnya kepastian tarif jasa pelabuhan serta terciptanya transparansi keuangan Pelindo secara akuntabel yang menjadi muatan pertanggungjawaban secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. Inovasi ini mendapat penilaian positif dari warga masyarakat, pengguna jasa pelabuhan, termasuk pemerintah daerah setempat. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Rabu 12 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu 12 Juni 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Medan, Deli Serdang, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Karo, Langkat, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Binjai, Deli Serdang, Dairi, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Karo, Langkat, dan sekitarnya. Dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%.
Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 10 Juni 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Rabu 12 Juni 2024. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Audran Dariolin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.